sensornya Mm-mm. di area sebenarnya seluruh tubuh itu mengalami penurunan. Jadi kalau misalnya kita orang normal nih, rasa nyeri, rasa kepanasan itu merupakan sistem proteksi yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita nginjek kerikil misalnya, atau kita nginjek api misalnya puntung rokok, kita berasa panas, kita berasa sakit, terus kita langsung ngangkat kaki kita supaya nggak nginjek lagi, benar? Jadi kita nggak luka kan. Tapi pada orang yang diabetes, semakin tidak terkontrol gulanya, maka semakin lama dia menderita diabetes dan semakin tidak terkontrol gulanya, maka si sarafnya di seluruh tubuhnya itu akan mengalami gangguan. Apa perbedaan orang yang terkena gula basah sama gula kering? Lebih bahaya yang mana? Ini istilah apa lagi nih, gula basah, gula Ya, kering? terima kasih Mas Kardi Anto. Gula basah sama gula kering itu sebenarnya istilah orang awam sih. Di kita kena gula ya udah kena gula. Paling bedainnya gula tipe 1, diabetes tipe 1, tipe 2 atau tipe yang Yang lain-lainnya. dimaksud gula basah kering tuh apa sih juga? Nggak tahu. Biasanya orang awam itu mengatakan kalau misalnya dia kena luka terus nggak sembuh-sembuh, lukanya kayak bernanah gitu, maka itu dibilangnya tipe basah. Tapi kalau misalnya gulanya yang tipe kering, oh dia nggak ada luka, nggak ada nanah, nggak ada apa-apa, itu tipe kering. Emang gitu. biasanya ada yang sampai luka, Dok? Kena gula itu? Pasien diabetes itu paling banyak mengalami amputasi di jari kaki, terutama ibu jari. Oh, karena luka di situ banyaknya. Biasanya. Oh. Kenapa? Karena pada orang yang menderita diabetes, sensitivitas sensornya di area sebenarnya seluruh tubuh itu mengalami penurunan. Jadi kalau misalnya kita orang normal nih, rasa nyeri, rasa kepanasan itu merupakan sistem proteksi yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kalau kita nginjek kerikil misalnya, atau kita nginjek api misalnya puntung rokok, kita berasa panas, kita berasa sakit, terus kita langsung ngangkat kaki kita supaya nggak nginjek lagi, benar? Jadi kita nggak luka kan. Tapi pada orang yang diabetes, semakin tidak terkontrol gulanya, maka semakin lama dia menderita diabetes dan semakin tidak terkontrol gulanya, maka si sarafnya di seluruh tubuhnya itu akan mengalami gangguan. Sehingga ketika dia nginjek sesuatu, dia nggak ngerasa kalau itu sakit gitu, atau itu panas. Atau misalnya paling gampang deh, kalau kita pakai sepatu baru, kan sering ya sahabat Sonora, kalau pakai sepatu baru kadang-kadang entah kekecilan atau terlalu keras karetnya, apa bahannya, kita sering melepuh gitu kan, kita ngerasa sakit kan. Nah pada orang diabetes kadang-kadang rasa sakit itu tidak muncul. Jadi kalau kita sakit kan kita otomatis, ih kok sakit ya, udah cari sendal aja deh ganti gitu kan, sehingga tidak terjadi luka yang lebih dalam. Pada pasien diabetes itu tidak terjadi. Jadi lukanya itu akan makin dalam, dan sampai di rumah karena dia nggak ngerasa sakit ya dia biasa aja nggak diobatin. Dan pasien-pasien diabetes itu tidak semuanya mendapatkan edukasi bahwa setiap hari harus mengecek kakinya. Umumnya di Itu kaki kan ya kelihatannya itu ya? amputasinya umumnya terjadinya di kaki. Oke. Nah, karena bagian yang paling jauh dari mata kan area kaki, apalagi kalau orangnya gemuk kan mau lihat ke kaki kadang-kadang ketutupan perutnya kan. Jadi agak susah gitu, sehingga perlu dibiasakan untuk ngecek kaki, semua bagian, telapak kaki, punggung kaki, tepi kaki, selah jari, Ada yang di luka ujung-ujung nggak gitu? di ujung-ujung deket kuku gitu, ada luka enggak, ada gatel-gatel enggak, ada apa merah-merah enggak, ada lepuh enggak, supaya itu dibereskan cepat. Dibereskan. Nah, ini dia lebih bahaya yang mana nih tadi bertanyanya? Agak susah ya, Agak karena diabetes memang berbahaya gitu kan. Tetapi bukan berarti perlu ditakuti, karena itu bisa ditangani. Tapi kalau ditanya takut yang mana, mungkin kalau misalnya diabetesnya itu yang basah diartikan sebagai sedang bernanah, ya itu harus segera ditangani. Karena kalau dia bernanah, dia membutuhkan penanganan pembersihan jaringan. Jadi di jaringan yang mati dibuang, nanahnya dibuang, dikasih antibiotik, dikasih obat untuk mempercepat pertumbuhan kulit, dijaga kebersihan luka, sehingga itu mungkin tapi
kering juga bahaya gitu. Kering juga bahaya. Tapi yang basah harus segera ke dokter. Kalau Oke. misalnya dia ada luka, jangan Ya. dianggap enteng, Oke. karena itu bisa hilang jarinya. Pak Aryo sekarang. Sebelum jangan Pak Aryo dulu deh, saya mau ke Pak Taufik ya. Soalnya ini Pak Aryo nih kaitannya sama bahasan selanjutnya. Ke Pak Taufik dulu. Sebenarnya luka pada orang diabetes itu, ini juga luka nih, menimbulkan rasa sakit gak ya? Karena melihat orang diabetes beberapa nggak mengalami kesakitan. Iya, udah dijawab. Udah dijawab ya, nggak ngerasa Terima sakit. kasih Pak Taufik. Pada luka pada diabetes sebenarnya tergantung dari seberapa rusaknya saraf indera di area tersebut. Kalau misalnya dia udah rusak, kadang-kadang nggak rasa sakit. Nggak rasa sakit ya. Itulah sebabnya itu tadi, kalau kita nginjek kerikil atau kita nginjek puntung rokok atau apa, biasanya terasa sakit dan kita mengangkat kaki. Pada orang diabetes lanjut terus ya. Jadinya luka. Pak Aryo, nah sekarang ini mau kita bahas juga selanjutnya, madu termasuk yang berkadar gula tinggi juga apa enggak? Iya. Nah ini kan madu udah manis dari sananya nih. Ini Iya. apakah gulanya gula alami atau gulanya gula apa nih? Terima kasih Pak Aryo, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Karena madu itu asosiasinya kan bagus kan? Memang bagus. Lebih bagus daripada gula pasir. Betul. Karena di dalam madu itu ada terkandung mineral, ada antioksidan, ada vitamin, tergantung si lebahnya. Lebahnya ngisep bunga apa gitu. Nah, tetapi di dalam kasus gula, madu itu termasuk dihitung dalam gula tambahan. Oh ya? Iya, walaupun dia gula natural, dia alami. Why? Gitu. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita pencernaan atau pengolahan madu diperlakukan sama seperti gula pasir. Oke. Walaupun harus diakui madu lebih baik daripada gula pasir karena dia lebih manis dari gula pasir, sehingga kita hanya menggunakan sedikit untuk mendapatkan tingkat manis yang Dan itu sama. tadi mengandung kandungan-kandungan lain juga gitu. Dan mengandung kandungan yang lain, tapi kalorinya sedikit lebih tinggi daripada gula pasir. Tapi karena dia kadar manisnya lebih tinggi, maka biasanya kita pakainya lebih sedikit. Tapi itu masuknya gula tambahan dihitung. Dihitung dalam itu. Tapi juga kalau sekarang ya milih-milih madu kemasan juga harus hati-hati, karena biasanya lihat ke komposisi banyakan gula tambah ditambahkan gula. Gula lagi ya sekarang ya, daripada madu yang benar-benar madunya. Makanya membaca itu harus sangat benar-benar penting ya kan, jangan sampai terkecoh. Susu aja deh, susu anak-anak tuh ya. Iya. Banyak sekali yang gulanya. Betul. Banyak banget. Saya nggak menyebut mereknya, nanti Betul. bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Sonora silahkan membaca sendiri dan terkejut-kejut. Malah ada yang komposisinya ditulis duluan gula, baru habis itu susu ya. Kan tipsnya dari Dokter Santi adalah tiga tiga pertama yang disebutkan di komposisi. Maka ketika ada komposisi yang pertama ditulis gula, berarti paling banyak gula. Ya kan? Karena susunan komposisi itu nggak suka-sukanya, dia disusun berdasarkan beratnya. Okay. Jadi paling banyak akan disebut paling di pertama. awal. Iya. Nah kalau stevia, ya katanya lagu stevia. Kan dionerin juga nih. Kalau yang stevia ini kan banyak yang beralih ke stevia, Dok, sebagai pengganti gula. Ini pilihan yang bagus, pilihan sehat atau enggak? Dibanding apa? Dibanding gula. Dibanding gula pasir. Lebih baik stevia. Lebih baik stevia. Tapi kalau misalnya stevia dibandingkan dengan misalnya kayu manis atau misalnya madu, dengan buah monk fruit atau lohanko, itu lebih baik itu. Karena intinya semakin mendekati alam dia semakin baik. Tapi kalau stevianya dari daun, sebenarnya stevia itu kan tanaman. Stevia itu umumnya dari tanaman. Dari tanaman. Tapi kan masuk ke pabrik dulu, karena kita jarang kan nemuin yang beneran daun. Dan kalau beneran daun itu ada aturannya juga untuk memproses supaya dia tidak menimbulkan gangguan kesehatan gitu, supaya bisa aman di dalam. Kita beli langsung kan. Iya. Jadi kalau dibanding dengan kayu manis atau lohanko atau monk fruit itu lebih aman kayu manis dan lohanko, karena tapi kayu manisnya juga jangan yang nganeh-nganehi gitu ya, kayu manis beneran gitu. Tapi kalau dibanding sama gula pasir lebih baik stevia. Tapi tetap jangan berlebihan juga ya. Kalau stevia biasanya ada ininya nggak, batasnya? Stevia juga kalau berlebihan nggak enak. Dikasih dikit aja udah manis, cuman nggak enaknya di ujungnya itu tetap ada rasa pahitnya. Idealnya itu berapa tetes biasanya, Dok, kalau yang dokter saranin? Susah ya. Karena
hobinya orang manis kan Oh iya beda-beda. sih ya, Sama kayak benar-benar. bikin teh manis, berapa banyak gula pasirnya ya tergah. Ya kan? Buat saya Tapi mungkin setengah sendok teh udah manis banget gitu. batasnya tetap ya, maksudnya ikut aturannya yang 50 gram itu ya maksudnya. Kalau nggak akan melewati batas loh, karena untuk sampai si stevia itu melewati batas aman itu tuh panjang gitu, range-nya Panjang ya. besar gitu. Oke, Maksudnya oke. kalau dalam kadar manis yang pada umumnya walaupun dia suka banget manis itu masih aman.